Geger, rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo akhirnya resmi bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 8 Januari 2024. Putusan tersebut di pihak Oki Agustina seakan menegaskan bahwa dugaan perselingkuhan yang menjadi salah satu alasan dalam gugatan perceraian Oki terhadap Gunawan seakan sudah terbukti. Benarkah Oki tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Gunawan untuk bertemu anaknya? Di sisi lain, Kesha Alvaro tampaknya masih memendam ganjalan atas sikap ayah sambungnya lantaran Gunawan di mata Kesha belum mengakui perbuatannya, malah menuding Oki Agustina sebagai pihak yang disalahkan dalam prahara perceraian ini. Lantas, benarkah Kesha justru berharap agar Gunawan mengakui saja apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Benarkah Kesha pun pasrah ibundanya bercerai dengan Gunawan lantaran rumah tangga mereka selama ini selalu diwarnai percekcokan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengadilan Agama Bogor telah resmi mengetok palu perceraian untuk pasangan Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo. Keduanya kini resmi menyandang status janda dan duda. Dengan dikabulkannya gugatan Oki Agustina oleh Pengadilan Agama, memunculkan dugaan di pihak Oki bahwa faktor perselingkuhan Gunawan Dwi Cahyo yang sempat viral di tahun lalu dan menjadi salah satu dalil dalam gugatan Oki seakan telah terbukti adanya. Lantas benarkah pihak Gunawan justru melarang untuk dibicarakan lagi soal kabar dugaan perselingkuhan Gunawan dengan perempuan lain? Kalau di putusan ini karena hanya amarnya, jadi perselingkuhan itu belum dibahas. Tapi nanti akan dibahas saat kita terima salinan putusan. Jadi kita masih belum tahu apakah itu terbukti atau tidak, itu nanti di salinan putusan. Tapi kalau dari lihat amarnya sih sejauh ini kita bisa mengatakan itu mungkin terbukti karena gugatan kita dikabulkan. Pembuktian ini kan ini bukan tujuan utama aku dalam bercerai ini, bukan tujuan utama aku. Jadi memang karena kemarin ada seperti itu, ada statement seperti itu yang minta bukti-bukti, akhirnya ya mau nggak mau aku harus ngeliat itu. Karena aku bukannya mau cari-cari masalah ini gitu, masalah dugaan ini sebenarnya untuk bercerai itu. Pokoknya kan ada statement yang meminta aku untuk buktiin ya buat. Kalau kenal aku nggak kenal, cuman ya yang dimaksud siapa orangnya ya kita nggak tahu lah ya. Intinya mungkin kemarin itu ada orang yang mau memanas-manasin suasana aja sih. Jadi sebenarnya kan dari awal niat aku bercerai kan baik-baik ya. Itu kenapa dari mana aku selalu diam? Itu memang karena ya aku memang mau baik-baik karena aku juga ada anak-anak yang harus aku jaga mentalnya kalau Miro gitu kan. Kalau makanya dengan adanya berita kemarin yang mau dilamar itu mungkin panas dan mungkin bahwa keuntungan untuk orang yang bikin panas itu sih. Makanya kalau kenapa dari kemarin saat ada berita mau aku dilaporin segala macam aku nggak respon berapa mungkin ya karena memang ya aku nggak mau ngasih paku untuk orang-orang yang nggak dipaku sih. Ya cuman pesannya tolong mungkin kabar-kabar yang beredar itu tidak usah diimpulkan kembali karena ini sudah putusan. Selain mengabulkan gugatan perceraian Oki Agustina atas Gunawan Dwi Cahyo, Pengadilan Agama Bogor, Jawa Barat juga mengabulkan gugatan Oki terkait hak asuh anak, Miro Materazi, dan gugatan nafkah anak sebesar 5 juta per bulan juga dikabulkan Pengadilan Agama. Pihak
Pihak Gunawan mengaku tidak keberatan dengan putusan pengadilan agama tersebut, baik soal hak asuh anak, lantaran buah hati mereka berusia masih di bawah 12 tahun. Hari ini putusannya Mbak Oki dan Mas Gunawan, tanggal 8 Januari 2024, putusannya dibacakan secara i-court, amarnya sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bayin sugro dari tergugat Gunawan Dwi Cahyo bin Gunarto terhadap penggugat Oki Agustina Sofyan binti Adi Sofyan. Yang ketiga, menyatakan telah tercapai kesepakatan antara penggugat dengan tergugat sebagai berikut. Yang pertama, anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat bernama Miro Materazi Gunawan, laki-laki lahir di Bogor tanggal 2 Februari 2014, berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau menikah, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada tergugat untuk melihat dan membawa anak tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada penggugat. Selanjutnya, tergugat bersedia memberikan biaya untuk anak penggugat dan tergugat bernama Miro Materazi Gunawan, laki-laki lahir di Bogor tanggal 2 Februari 2014, setiap bulannya sebesar 5 juta rupiah. Jadi alasannya memang Mas Gunawan juga sepakat untuk bercerai, tidak keberatan dengan yang dituntut bahwa untuk menafkahi anak, sementara anak tetap diberikan hak asuh diberikan kepada Mbak Oki. Dengan segala yang terjadi di akhir tahun ini, ya belajar buat aku sih untuk makin dewasa lagi. Aku jujur ya belum kepikiran cari pasangan lagi sih gitu, maksudnya karena anak-anak udah gede, apalagi sih yang mau dicari gitu kan. Dan aku lebih ke ajar anak-anak dulu gitu, apalagi kan sekarang dia udah mulai tumbuh nih, udah mau 10 tahun, jadi ya lebih ngurusin anak-anak lah. Prahara perceraian Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo juga menyeret masalah harta gono gini. Dari pihak Gunawan menjelaskan bahwa terkait harta gono gini berupa 1 unit rumah di kawasan Bogor, untuk sementara ini hanya bisa ditempati Oki dan anak-anak hingga tahun 2029. Tidak ada upaya banding dari pihak Gunawan karena ia ternyata sudah legowo dan menerima saja keputusan hakim. Terhadap harta berupa rumah tinggal yang terletak di Jalan Arga Nirwana 7 nomor 8 BNR, Kelurahan Mulia Harja, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, akan menjadi tempat tinggal Oki Agustina Sofyan beserta anak-anaknya dalam kurun waktu 5 tahun, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan bulan Januari 2029. Dan harta tersebut selanjutnya akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi 2, separuh bagian untuk penggugat dan separuh bagian untuk tergugat. Dan apabila pada waktunya penggugat belum mendapatkan tempat tinggal, dapat dimusyawarahkan. Tadi komunikasi kita sih Mas Gunawan menerima ya, jadi tidak ada keberatan, tidak menginstruksikan juga untuk mengambil upaya hukum apapun, jadi menerima putusan majelis hakim. Terkait hubungan pribadi antara Gunawan Dwi Cahyo dan Oki Agustina, diakui kedua belah pihak bahwa rupanya komunikasi antara Gunawan dan Oki masih berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga akses Gunawan untuk bertemu dengan anaknya. Oki masih memberikan keleluasaan kepada Gunawan, entah sekedar bertemu ataupun untuk mengajak sang anak untuk berpergian. Diakui kedua belah pihak, hal tersebut juga sudah ada di dalam kesepakatan bersama pada perceraian mereka. Meskipun sekarang istilahnya putus karena perceraian, tapi hubungan mereka untuk saling menjaga anak dan membesarkan anak secara bersama baik-baik saja, dan komunikasi juga baik-baik saja. Sesuai dengan kesepakatan juga, Mbak Opi akan memberikan akses luas-luasnya kapanpun Mas Gunawan ingin bertemu dengan anak, tidak ada masalah. Yang kemarin pun juga hampir 1 minggu lebih ya, diajak ke Jepara, bolak-balik ke Jakarta, balik lagi ke Jepara, nggak ada masalah juga. Saya tidak pernah membatasi, kalau mau bertemu silakan. Geger pihak Oki Agustina yakin bahwa dugaan perselingkuhan Gunawan sudah terbukti sehingga hakim mengabulkan tuntutan Oki di pengadilan. Lantas benarkah Keisha Alvaro justru lebih senang jika Dwi Cahyo mengakui kesalahannya ketimbang menyalahkan ibundanya?
Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Heboh Oki Agustina yakin bahwa dugaan perselingkuhan Gunawan di Cahyo sudah terbukti di pengadilan. Sejalan dengan hal itu, menurut keterangan Keisha Alvaro, beberapa waktu lalu saat dirinya menjadi saksi dalam persidangan cerai ibunya, ia mengaku bahwa memang Gunawan sendiri pernah mengaku dirinya sudah jalan bareng dengan wanita lain selain Oki. Namun menurut Keisha, hal itu justru dituding Gunawan terjadi karena kesalahan pihak Oki Agustina ibundanya. Keisha mempertanyakan entah kesalahan apa yang dilakukan ibundanya yang ia ketahui selama ini tidak macam-macam. Mana ada sih, maksudnya kalau emang tidak selingkuh, kenapa nggak diomongin dari awal sebelum jalan? Itu yang pertama. Kedua, kenapa nggak dikenalin sama bunda? Gitu loh. Kalau emang temen dan bunda kenal, menurutku sih nggak apa-apa, fine-fine aja. Ini udah nggak ada omongan, dengar dari orang lain dan ada bukti foto, dan ceweknya nggak tahu siapa. Gitu loh. Itu kan yang dipermasalahkan itu. Mau disangkal bukan perselingkuhan, bukan apa, ya dengan jalan sama cewek lain di luar pengetahuan istrinya itu sudah salah menurutku. Kalau dibilang mengaku perselingkuhan enggak, tapi dia sudah mengaku dia jalan bareng. Nah, yang bisa aku tangkap dengan jalan bareng aja tanpa sepengetahuan istri, dia sudah tidak benar. Bunda pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi segala macam. Papa mengelak terus, nggak mau jawab, bilangnya udahlah, nggak usah dibahas. Ya, gimana gitu? Makanya aku udah ngomong ke mereka berdua, ya sudah gini aja. Ini kan kalian sudah sama-sama dewasa. Kalau memang sudah tidak bisa ya nggak bisa. Kalau mau lanjut itu jangan ribet gitu loh. Cuman akhirnya ya karena memang udah nggak ada jalan lagi, yang aku juga nggak mau maksain pernikahan ini gitu. Alasan yang dia kasih itu, dia melakukan ini karena bunda begini. Jadi membandingkan, aku nggak mau malas denger gitu. Jadi seakan-akan karena bunda salah gini, dia jadi boleh untuk melakukan hal itu. Mudah-mudahan nggak aneh-aneh juga, nggak apa-apa. Keisha juga mengakui bahwa perpisahan antara Gunawan dan Oki adalah hal yang patut disayangkan. Namun di sisi lain, menurut Keisha, rumah tangga ibunya dan Gunawan memang dalam kondisi yang sulit untuk dipertahankan lagi. Apalagi dengan adanya kasus dugaan orang ketiga saja, sudah membuat komunikasi di antara Oki dan Gunawan menjadi pemicu terus terjadinya konflik panas antara mereka. Sedih, tapi agak leganya mungkin ini kalau kita mikir untuk sekarangnya aja ya, alhamdulillah ketahuannya nggak perlu sampai 20-30 tahun ternyata ada kejadian begini. Jadinya bunda aku pun masih bisa aku handle karena dia juga stres gitu, stres tadi di rumah. Dan dia pun pasti ngobrol sama aku, nggak mungkin ngobrol sama adik-adik yang lain masih pada kecil. Ngobrol sama aku yang ngasih ke dia gimana, aku yang bisa yang kita lagi ngobrol tiba-tiba terus dia teleponan berantem sampai nangis segala macem. Ya aku ngeliat langsung bagaimana dia mencari hari-hari setelah atau sebelum kejadian ini, ngalamin sendiri, ngeliat sendiri gitu. Ditambah dengan setelah adanya masalah ini ya lebih sakit lagi ngeliat ya, pusing, kepikiran, stres gitu. Tapi ya sebagai anak kan kita cuma bisa berusaha menenangkan dengan cara ajak jalan atau beli sesuatu atau apa gitu. Aku sih lebih ke situ aja sih. Support mental bunda aja. Mengejutkan, Keisha Alvaro lebih senang jika Gunawan mengakui kesalahannya di hadapan Oki Agustina. Lantas seperti apa psikolog menelisik prahara perceraian Oki dan Gunawan? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens.
ketok palu cerai untuk rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo di mata psikolog bukan akhir masalah. Meski Oki telah membuktikan bahwa tuduhan perselingkuhan terhadap Gunawan setidaknya diafirmasi pengadilan agama, hal itu di mata psikolog hanya akan menyudutkan salah satu pihak dalam rumah tangga. Introspeksi juga diperlukan dalam merajut komunikasi selanjutnya karena ada korban lain dari perceraian, yaitu anak yang harus didampingi perkembangannya, terutama psikologi anak. Pada waktu orang sudah mengatakan bahwa saya mau bercerai dengan kamu, pasti ada masalah atau ada alasannya. Terlepas itu alasannya adalah saya udah bosan sama kamu, saya sudah tidak nyaman dengan kamu atau apa. Tetapi kemudian kalau memang ingin hanya membuktikan bahwa yang satu itu salah, ya bisa aja dikasih bukti, tetapi nggak akan merubah situasi. Kalau menurut saya, kalau tadinya, karena ini kan ada anak ya, harusnya situasinya harus dibikin cukup baik untuk bisa kemudian dia juga mengetahui. Tapi kalau untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah, dia yang bersalah, ya monggo aja. Pembuktian itu hanya untuk lebih menyudutkan satu orang dibanding orang yang lain, kan tidak akan dibuktikan juga kan pastinya. Tapi kan konsekuensi dari sosialnya yang laki ini kan sudah dapat, dipecat dari klubnya, mendapat cibiran orang dan sebagainya. Tapi kalau masih mau ditambah ya, kalau menurut saya sah-sah aja gitu. Mungkin karena ada rasa sakit hati, nggak ngerasa punya masalah kok tiba-tiba dicerai. Jadi pasti ada satu masalah di dalam diri laki-laki ini. Makanya mungkin ingin dibuktikan bahwa dia memang sudah tidak setia gitu. Jadi ya mungkin ya salah, tetapi yang salah itu adalah kalau sampai hal ini memperburuk hubungan dengan anaknya. Kalau mau ini ada perceraian, selalu diingat yang tadi saya bilang anak, berarti coba on behalf of anak, demi anak, coba ditanyakan kira-kira anak itu seperti apa inginnya, walaupun ini sudah bercerai tapi tidak ada bekas ayah dan bekas ibu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.